Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafah, ya, sebuah ruang diskusi yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam yang kafah. Nah, pada edisi kali ini dengan judul Angka Pengangguran Tinggi Akibat Kegagalan Sistemik. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada forum kali ini kita akan membedah sebuah realita yang memilukan namun nyata. Tingginya angka pengangguran di Indonesia termasuk jutaan lulusan sarjana yang kini tidak kunjung mendapatkan pekerjaan layak. Ironisnya, di saat rakyat kesulitan mencari penghidupan, segelintir pejabat justru hidup bergelimang kekayaan dan gaji fantastis dari berbagai jabatan yang dirangkap tanpa adanya aturan yang melarang. Lebih dalam lagi, kita akan menelisik akar persoalan ini. Apakah ini sekedar masalah teknis atau sebenarnya bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme yang rusak dan timpang. Nah, juga kita akan menggali bagaimana Islam sebagai sistem hidup yang sempurna memberikan solusi struktural untuk menghapus pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan umat. Nah, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bung Haikal. Iya, baik, Bung. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari Iya, ini, Bung? Masya Allah, harus sehat. Siap. Hmm. Harus Harus sehat selalu. sehat. Harus Pemirsa, optimis. siap. Pemirsa channel Ya, TV juga harus sehat selalu. Iya. Baik, monggo, Bung. Waktu dan tempat amin, saya amin. persilahkan untuk membedah kafah pada edisi kali ini. Monggo. Iya, terima kasih Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi roba, wabil islamiti. Rasulullah, syurah li sodri. TV, Bung Haikal, host kita yang budiman juga. Poin-poin bahasan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, tingginya angka pengangguran dan ironi sosial. Kemudian yang kedua, kegagalan sistem kapitalisme. Yang ketiga, solusi sistem Islam kafah. Dan yang keempat, seruan perubahan. Pemirsa channel TV yang budiman, di tengah tantangan zaman yang kian kompleks ya, umat Islam harus bersikap proaktif dan cerdas dalam merespon berbagai problematika yang ada. Salah satu problem paling mengkhawatirkan hari ini adalah pengangguran sistemik yang bukan sekadar akibat dari malas bekerja, tetapi merupakan hasil dari kerusakan struktural dalam sistem ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 7,28 juta jiwa. Dari jumlah itu, 1 juta lulusan perguruan tinggi. Jadi lulusan universitas, 1 juta lulusan universitas nganggur. Karena apa? Karena minimnya lapangan pekerjaan. Bahkan ada informasi viral di Jakarta itu lulusan S1, beberapa juga mahasiswa, dia melamar petugas SPPSU yang disyaratkan sebetulnya hanya untuk lulusan SD saja. Sangat ironis. Jadi mereka menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh pendidikan, justru kemudian
terjebak dalam realitas tanpa pekerjaan. Ironisnya lagi, saat rakyat sulit seperti itu, malah pejabat merangkap jabatan, dapat gaji fantastis seperti gaji Sekjen Kementerian Keuangan sampai 2,9 miliar per bulan dari jabatan komisaris. Ya, memang belum ada aturan larangan rangkap jabatan sih, tapi hal ini menyebabkan justru malah kekayaan itu menumpuk pada elit semata. Kenapa bisa terjadi? Karena memang akar problemnya itu karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler ini. Jadi akarnya pada akar struktural sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung menempatkan modal sebagai pusat kekuasaannya. Akses terhadap lahan, sumber daya, industri itu seringnya dimonopoli oleh korporasi besar dan elit politik. Menurut kajian Tirto tahun 2022, 48% dari 55,9 juta hektar tanah bersertifikat itu dikuasai oleh hanya 60 keluarga di Indonesia. Nah, ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan akibat sistem yang memungkinkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu saja, kalangan elit saja, kalangan oligarki saja. Di sisi yang lain, negara malah lebih fokus pada proyek besar seperti IKN, terus kemudian proyek-proyek prestisius lain, misalnya kereta cepat Indonesia-Cina, tapi malah abai terhadap kecil pemberdayaan UMKM misalnya, pendidikan vokasi misalnya, bahkan juga penciptaan lapangan kerja yang berbasis komunitas. Kalau kita lihat kebijakan ketenaga kerjaan yang ada, itu sangat-sangat tidak adaptif. Masih terjebak dalam pola lama. Lulusan dipersiapkan untuk menjadi pegawai, bukan pencipta lapangan kerja. Padahal data World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan 60% pekerjaan masa depan akan berbasis teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. Namun sistem pendidikan kita belum sepenuhnya menjawab kebutuhan itu. Belum lagi krisis industri dan invasi produk impor. Ya, sejak COVID-19, ya, pandemi COVID-19 kemarin, kemudian ditambah tekanan dari produk impor murah, terutama dari Tiongkok, ribuan industri kecil dan menengah tutup. Per Mei 2024, Kadin itu mencatat lebih dari 7.000 UMKM di sektor manufaktur berhenti beroperasi. Terutama karena mahalnya bahan baku dan tentu tekanan pajak yang sangat tinggi. Ya begitulah, kapitalisme menciptakan krisis berkala, sifatnya siklik, periodik, akan selalu terjadi krisis dan memunculkan ketimpangan demi ketimpangan dalam akses pendidikan, pelatihan, serta stabilitas kerja. Lalu bagaimana solusi sistem Islam? Islam hadir bukan hanya sebagai agama spiritual, tapi juga sebagai sistem kehidupan yang paripurna. Dalam sistem Islam, pengangguran bukan sekadar masalah statistik, tetapi merupakan kegagalan negara dalam memenuhi amanatnya sebagai ra'in. Al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemerintah adalah penggembala yang menjalankan amanahnya untuk mengurusi urusan rakyat. Dan tentang bekerja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap laki-laki untuk mencari nafkah.
untuk bekerja sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada istri mereka dengan cara yang baik. Artinya, kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban syar'i bagi laki-laki. Dan negara dalam hal ini adalah khilafah memiliki kewajiban menyediakan kondisi agar kewajiban mencari nafkah itu bisa tertunaikan. Khilafah menjamin pekerjaan dan kehidupan rakyat. Dalam Islam, solusi pengangguran ini sifatnya sistemik. Negara yang wajib menjamin lapangan kerja, sebagaimana hadis di atas, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yatihi, maka negara harus membuka lahan-lahan mati dengan ihya'ul mawat, mendorong pertanian rakyat, serta memfasilitasi industri berbasis potensi lokal. Negara juga wajib membangun ekosistem untuk tumbuhnya inovasi dan solusi kreatif di era modern dalam bingkai Islam. Misal, pengembangan ekonomi digital syariah, inkubator wirausaha atau social entrepreneurship, kemudian pertanian urban dan industri desa, koperasi syariah berbasis wakaf produktif dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian Islam melarang kekayaan beredar hanya di kalangan segelintir orang kaya saja. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Maka distribusi kekayaan wajib merata untuk terjadinya keadilan sosial. Negara juga wajib mengelola sumber daya alam sebagai kepemilikan umum, seperti tambang, air, hutan, tidak boleh dimonopoli perorangan ataupun korporasi. Al-muslimuna syuraka'un fisalas, alma wal kala wan nar. Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput atau hutan, dan api atau energi. Di dalam Islam, pajak sifatnya temporer, insidental, tidak selamanya harus dipajaki terus. Hanya seketika, sekali-kali kalau kas negara kosong yang disebut dengan doribah. Tetapi dana syariah, misalnya dengan pendapatan negara dari zakat, khoroj, fe, jizyah, dan keuntungan pengelolaan harta milik umum. Kemudian negara wajib memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis, serta menciptakan lapangan kerja produktif tanpa membebani rakyat dengan pajak yang sifatnya konsumtif. Jadi negara dalam Islam memiliki kewajiban langsung memberantas seluruh praktek yang merusak struktur ekonomi dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya memberantas praktek riba dan pinjaman online riba, menghapus perjudian dan aplikasi berbasis judi online, menghapus pornografi, prostitusi berbasis aplikasi dan eksploitasi seksual, menghapus monopoli dan penimbunan atau ikhtikar. Manih takaro fahuwa khotiun. Siapa saja yang melakukan penimbunan, maka ia telah berdosa. Negara juga wajib memecah monopoli atas komoditas penting, seperti sembako, energi, lahan pertanian, dan sarana transportasi publik. Negara juga menghapus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya sistem Islam sajalah yang bisa mengatur seluruh urusan rakyat ini. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Semua distorsi ekonomi tersebut
bukan hanya merusak distribusi kekayaan, tetapi juga menghancurkan struktur moral, sosial, dan masa depan generasi. Karena itulah pemirsa channel TV yang budiman, sistem Islam mendorong industrialisasi dan membuka banyak lapangan kerja. Melalui Baitul Mal, negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan bantuan fakir miskin tanpa memungut pajak tetap. Khalifah adalah pemimpin yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Negeri ini memang harus meninggalkan kapitalisme dan menerapkan Islam demi keberkahan. Sebagaimana Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Sungguh, tugas negara sangat mulia, bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga membersihkan akar-akar yang meracuni keadilan ekonomi. Dan hanya sistem Islam sajalah yang memiliki perangkat hukum, moral, dan kelembagaan untuk menghapus seluruh sumber kerusakan ini secara tuntas. Sungguh, pengangguran bukanlah takdir, tetapi buah dari sistem yang rusak. Solusinya bukan sekedar pelatihan kerja, tetapi perubahan paradigma menuju sistem yang adil, sistem yang amanah, berbasis wahyu. Kini saatnya umat Islam mendorong terwujudnya tatanan yang menyejahterakan berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu segelintir elit. Tatanan ini hanya bisa terwujud melalui sistem Islam yang kafah di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, waktu dan tempat kami kembalikan ke Bung Haikal. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup kompleks ya terkait angka pengangguran ya khususnya di Indonesia yang lulusan sarjana gitu. Jadi memang masalah ini kita tidak bisa lihat separsial saja, tapi harus secara keseluruhan dan secara sistemik ya. Sedikit merangkum, memang angka pengangguran di Indonesia ya termasuk 1 juta sarjana yang disebutkan tadi menunjukkan kegagalan sistemik dari penerapan ekonomi kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir elit dan menciptakan ketimpangan yang secara struktural. Sementara rakyat yang kesulitan mencari kerja, kemudian para pejabat itu justru merangkap jabatan dengan gaji yang nilainya tidak sedikit, ya, gaji miliaran rupiah gitu. Kemudian sistem Islam ya melalui khilafah menawarkan solusi yang menyeluruh. Negara wajib benar-benar wajib melayani rakyat dan menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian melarang privatisasi sumber daya milik umum, salah satunya dengan Ihya Mawad, menghidupkan dan memberdayakan tanah, kemudian menghidupkan ekonomi lokal, kemudian mengembangkan ekonomi berbasis teknologi berlandaskan syariat Islam, serta menjamin kebutuhan dasar rakyat atau umat gitu. Hanya dengan sistem Islam lah yang adil dan menyejahterakan, krisis pengangguran eh, bisa diatasi dan keberkahan dapat diraih. Oke, baik, mungkin sedikit rangkuman dari forum kita kali ini. Baik, sebelum berakhirnya bedah kava pada edisi kali ini, monggo Bung Yuwana bisa memberikan closing statement pada kesempatan kali ini. Monggo, Bung. Ya, Bung Haikal, untuk closing statement saya ingatkan satu ayat di Quran Surah Al-A'raf yang tadi sempat saya spill. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, penduduk Indonesia ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair, Bung Yuwana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang
Semoga dan bisa membuka insight baru dan semakin meningkatkan jiwa kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa bedah kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan forum bedah kafa pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, share yang seluas-luasnya dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal, pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.